Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Saya akan memaparkan terkait dengan materi yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak, yaitu budaya positif. Dari materi yang budaya positif ini untuk memenuhi tugas saya yang aksi nyatanya, karena memang harus disampaikan ke Bapak Ibu yang ada di sekolahan. Jadi Bapak Ibu, tujuan pertemuan kita adalah menerapkan budaya positif di sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik murid pada nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk Bapak Ibu gurunya juga menumbuhkan posisi kontrol sebagai manajer untuk semua guru yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah menerapkan segitiga restitusi dalam mencari solusi permasalahan bersama dengan para murid. Oke, untuk latar belakangnya dari sosialisasi budaya positif ini karena sekolah merupakan tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya bagi para murid. Kenapa? Karena ini sejalan dengan filosofisnya pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan melalui merdeka belajar. Salah satu faktor utamanya adalah dengan menanamkan budaya positif yang diciptakan melalui lingkup terkecil di sekolah, yaitu di kelas. Caranya dengan membuat keyakinan kelas bersama-sama antara guru dan murid sehingga dalam pelaksanaannya dapat memunculkan nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Lalu kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah agar dapat menyaring dampak negatif dari budaya tersebut. Sebetulnya ini adalah dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Segala pendidikan itu berpihak pada anak, lalu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan budayanya. Jadi sebetulnya budaya positif ini yang sekarang ini sudah mulai terkikis di sekolah-sekolah, maka perlu disosialisasikan lagi. Ada berapa hal yang harus kita pelajari agar lumayan gitu ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sama seperti yang tadi saya sampaikan sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Itu yang termasuk dengan budaya positif. Sebetulnya di sekolah kita di Pelayanan Malang sendiri sudah banyak yang mengarah ke arah budaya positif karena kita sudah mencoba melakukan kurikulum merdeka ini kan dari tahun kemarin gitu ya Bapak Ibu. Sebetulnya kurikulum merdeka ini memang yang diharapkan dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Langkahnya untuk mencapai budaya positif itu sekolah menyediakan lingkungan yang positif, nyaman, aman sehingga murid-murid juga dapat berpikir dan bertindak, juga menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu langkah utamanya. Yang pertama adalah sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, yang aman untuk setiap anak seperti itu. Lalu yang keduanya dengan menerapkan disiplin positif. Guru sebagai kontrol untuk menghadapi murid-murid seperti itu. Sekarang kita coba main dulu Bapak Ibu. Siapa yang mau mencoba ke depan boleh. Kayaknya yang lihat ini sangat penasaran banget. Ini kita coba. Coba misalnya Ibu boleh menggenggam tangannya. Ya. Boleh berdiri kan? Boleh berdiri ke depan. Bapak Ibu mungkin boleh dicoba gitu ya sama orang lain juga boleh di itunya. Kalau misalnya saya mau minta ini dibuka, boleh nggak dibuka sama Ustaz? Ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kayak ini ada kunci mobil Bapak Ibu, kunci mobil yang kami yang baru gitu ya. Terus saya mau minta, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh, ini berharga besar. Oh, coba dibuka ada nggak? Ada. Berarti kalau dalam hal ini kita perlu sebagai guru itu perlu ada rujukan, perlu ada rayuan, tapi yang bisa mengontrolnya tetap diri kita sendiri, betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau coba minta ke orang lain, maksudnya ini ada ininya loh, nanti saya kasih hadiah ini, saya kasih hadiah
tadi, berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada teori kontrolnya tadi, dengan mengontrol diri itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru, model berpikirnya menang-menang. Tapi kalau di yang stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Nah, itu yang mau arahnya kita itu ke yang teori kontrol adalah model berpikirnya menang-menang. Karena balik lagi yang mengontrol adalah diri sendiri. Itu stimulusnya, perubahan paradigmanya yang harus kita pikirkan dari yang teori kontrol tadi. Setiap murid, setiap orang itu bisa mengontrol dirinya masing-masing, bukan orang lain yang mengontrol. Jadi misalnya orang tua minta anaknya untuk baru kelas 5 tapi dia udah bisa kerjain yang pekerjaan kelas 6, ya akan bisa. Balik lagi ke dirinya, anak itu belum bisa. Adik kakak aja deh, pasti kan ada perbedaan karakter ya Bapak Ibu, tapi si orang tua pasti selalu bandingin lah, gini gitulah apa segala macam. Pasti balik lagi setiap orang berdiri dengan dirinya sendiri gitu. Jadi orang itu sendiri yang akan mengontrol dirinya, seperti itu. Lanjut, nah materi budaya positif yang akan dibahas Bapak Ibu itu ada 6. Yang pertama ini disiplin positif dan nilai kebajikan, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiganya teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang keempatnya kebutuhan dasar manusia, yang kelimanya 5 posisi kontrol, 6-nya segitiga restitusi. Jadi hari ini ada 6 materi yang harus kita pelajari untuk mencapai budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Untuk menciptakan lingkungan yang positif, kita perlu meninjau ulang penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin di sekolah kita, Bapak Ibu, apakah sudah efektif? Lalu apa itu disiplin itu sendiri? Apa hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan? Selama ini disiplin itu cenderungnya ke arahnya pasti peraturan, betul nggak Bapak Ibu? Peraturan, lalu ada aturan kelas, ada segala macam, dan itu bukan menunjukkan budaya positif, itu budaya negatif. Jadi peraturan sekolah itu sebetulnya tidak boleh. Yang boleh itu nanti adalah nilai kebajikan, nilai keyakinan sekolah seperti itu. Jadi peraturan itu cenderungnya pasti negatif. Maka dari mulai kurikulum merdeka kan kita selalu bikin kesepakatan belajar, gitu ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas kayak gitu. Itu ada 2 arah. Tapi kalau peraturan pasti hanya 1 arah, betul nggak? Dari sekolah untuk gurunya, dari sekolah untuk murid, dari sekolah untuk warga sekolah, untuk orang tua. Jadi peraturan itu hanya 1 arah. Lalu, nah ini disiplin positif merupakan unsur utama untuk mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Tadi disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Disiplin sering dimaknai sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Maksudnya kalau menaati peraturan itu berarti anak ini disiplin. Tapi kalau tidak mematuhi peraturan itu anak itu tidak disiplin. Pasti nanti akan ada hukumannya. Ya nggak jauh beda lah kayak kita misalnya orang tua gitu ya, kita. Jadi nggak ngerjain tugas apa, pasti nanti udah ada langsung. Awalnya ditegur dulu, baru nanti lama-lama pasti ada SP juga seperti itu. Jadi sebetulnya itu bukan menimbulkan disiplin positif, tapi disiplinnya negatif karena bukan dari internal tapi dari eksternal. Lanjut. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan saat ini dan menciptakan pemerintahan merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat dari dalam diri sendiri yang memiliki motivasi internal.
Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Tadi sama, makanya disiplin positif itu pasti adanya dari dalam dirinya masing-masing. Jadi motivasinya tuh internal. Kalau misalnya udah dari eksternal kayak adanya hukuman, ikuti peraturan segala macam, yaitu bukan disiplin positif. Itu hanya perlu dibangun untuk memunculkan motivasi internalnya, disiplinnya dari dalam diri sendiri seperti itu. Sesuai dengan bukunya Diana Gosen, Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tadi ya Bapak Ibu, jadi yang Diana Gosen ini itu sama dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi ada dua tokoh yang diambil untuk disiplin positif ini, bahwa disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kalau disiplinnya udah secara internal ada di dalam dirinya, maka dia akan mempunyai tujuan yang harus dia capai. Maka dia harus mendisiplinkan dirinya. Itu motivasinya sebetulnya. Selanjutnya Diana Gosen juga menyatakan bahwa disiplin itu juga cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, ya Bapak Ibu. Ini teorinya. Nah, lalu nilai-nilai kebajikan itu sendiri, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, dikenal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Maka Ki Hajar Dewantara sendiri sebetulnya sudah menerapkannya ini dari zaman dulunya gitu, tapi baru digongin lagi sama menteri pendidikan kita dengan 6 dimensi P5. Apa aja Bapak Ibu dimensinya? Beriman. Yang pertama ini ya, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Nah, ini semuanya profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi kalau yang kita kemarin tema semester 1 berkebinekaan global sebetulnya udah mencapai semuanya gitu. Maksudnya dimensi-dimensinya tuh ada, ini nanti ada lagi dimensi lagi. Nah yang semester 2 ini baru kita akan mengambil yang dimensi yang mana fokusnya seperti itu. Itu untuk menciptakan budaya positif, nilai-nilai kebaikan. Ternyata P5 ini itu bukan hanya oleh dunia pendidikan saja Bapak Ibu, ternyata beberapa organisasi, beberapa perusahaan itu juga nilai kebajikannya ada dari P5 ini, mengadopsi dari P5 ini. Saya juga baru tahu ternyata mereka banyak juga yang memakai ini. Lanjut, nah yang berikutnya adalah materi yang kedua. Materi yang kedua tadi udah ada nilai-nilai kebaikannya dari yang tercakup dalam P5 itu. Selanjutnya itu ada nilai keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi selama ini kan kita sudah melakukan sebetulnya Bapak Ibu. Kita lakukan itu kesepakatan belajar, benar nggak Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang mencoba melakukan dengan kesepakatan kelas? Udah ya, kesepakatan kelas sudah ya. Nah, tetapi yang dimaksud di sini keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama dan diyakini dalam kehidupan di sekolah. Jadi misalnya kelas 1A dengan kelas 1B misalnya, itu nilai keyakinan kelasnya apa disepakati bersama dan itu berlaku untuk semua guru yang masuk ke kelas itu gitu. Jadi keyakinan kelasnya itu berdasarkan dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati untuk semuanya, semua pelajaran gitu. Bukan hanya pelajarannya Bu Sisil aja, pelajaran wali kelas aja, tapi guru lain enggak, bukan.
itu keyakinan kelas. Berbeda dengan kesepakatan belajar. Kalau kesepakatan belajar mungkin memflo dengan anak kelas 5A, memflo dengan kelas 5B seperti itu. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas dari kesepakatan kelas A dan wali kelas dengan kelas A itu berlaku untuk semuanya. Awalnya dari kesepakatan kelas dulu. Dari kesepakatan kelas baru menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, syarat utamanya dari keyakinan kelas ini itu bahasanya harus positif, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kita sudah melakukan, terus terang sudah melakukan, saya tahu semuanya Bapak Ibu sudah melakukan ini. Tapi baru pada sampai mungkin di kesepakatan kelas, betul nggak? Belum sampai ke keyakinan. Dan perlu ada beberapa perbaikannya, mungkin seperti itu. Yang pertama itu bahasanya positif. Itu bahasanya universal. Jadi mudah diingat oleh anak-anak. Entah itu percaya diri, saling menghormati, apa segala macam seperti itu. Dari kesepakatan ini, semua guru kesepakatan kelas ini nanti dipajang di kelas, misalnya di depan atau di dekat pintu. Jadi semua orang yang masuk kelas itu tuh tahu, dan itu tuh mendarah daging menjadi keyakinan kelas di dalam diri anak itu. Oh, selama 1 tahun ini keyakinan kelasnya itu apa? Jadi mungkin nanti di 3 hari ini juga di bagian awal juga perlu ada kesepakatan kelas bersama. Ini yang bisa dibuat di 3 hari ini yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas seperti itu. Nah, ini syaratnya. Yang pertama dibuat di kelas antara guru dan murid, itu pasti ya. Jadi ada 2 arah Bapak Ibu, nggak 1 arah, supaya tercipta disiplin positif. Jadi motivasinya juga ada dari dalam diri anak-anak, termasuk dari gurunya yang masuk ke kelas itu. Seperti itu. Lalu yang kedua, bahasanya sederhana sehingga mudah dipahami dan diingat oleh setiap anak. Yang ketiganya berupa kalimat positif dan dipajang di kelas. Ini syaratnya. Ini akan kita lakukan ya Bapak Ibu nanti di semester 2 ini. Ini yang akan kita lakukan nanti. Saya juga akan berkoordinasi juga ke setiap kelas untuk jangan lupa dipajangin tadi, supaya keyakinan kelas itu bukan hanya menjadi sebuah kesepakatan pajangan, tapi menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini contohnya kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan yang ditujunya. Misalnya kesepakatannya tanggung jawab. Tanggung jawab ini kan sebetulnya luas. Misalnya tanggung jawab mengerjakan PR, tanggung jawab menghabiskan makanan, lalu membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan lingkungan tadi. Tapi bahasanya secara umum, secara universal. Anak mudah memahami. Enggak yang 1, 2 ada sampai 11. Itu anak malah bingung, malah pusing. Itu bukan menjadi keyakinan kelas, hanya menjadi kesepakatan kelas yang terpajang seperti itu. Lalu yang keduanya menghormati orang lain dan diri sendiri. Mungkin ini arahnya supaya tidak saling berantem atau nggak nyontek atau nggak ngambil barang sembarangan seperti itu. Lalu yang selanjutnya ini sama ya tadi, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa dipakai di kelasnya masing-masing. Maka nanti disepakati sama Bapak Ibu dengan murid-muridnya yang ada di kelas. Untuk Bapak Ibu guru kumpul mungkin punya kesepakatan belajar, tapi kalau keyakinan kelas mengikuti kelas-kelas tersebut gitu ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1 dan keyakinan kelas 5 yang sudah ada Bapak Ibu. Yang kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Lalu setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Karena ini masih kelas 1. Mungkin ini fase A ya, kelas 1, kelas 2. Jadi lebih anak-anaknya harus kayak gimana, ini dirinci. Tapi juga gak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, ya nanti anaknya apa ya, keyakinan kelas yang mana yang saya langgar ya, seperti itu. Lalu kalau yang untuk kelas 5 sendiri, contohnya itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta bayang dirinya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, ini mungkin untuk yang kelas-kelas besar udah tanpa ada kata setiap anggota kelas, karena memang
Intinya tadi bahasanya positif, sederhana, mudah dipahami oleh anak, mudah diingat oleh anak karena menjadi sebuah keyakinan gitu, bukan hanya sekedar kesepakatan kelas saja. Lanjut, nah dari kesepakatan kelas itu juga dibuat juga ini Bapak Ibu. Ada juga yang membuat guru tugasnya ini mengajar, mendidik apa segala macam. Ini ada juga murid tugasnya belajar mencoba apa segalanya. Guru tugasnya bukan, ini ada dan ini dibuat juga menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis itu. Lalu guru tugasnya bukan juga ada ini sama. Jadi semuanya sama dibuat ini kesepakatan kelas ini yang menjadi kesepakatan kelas. Awalnya tuh seperti ini, latanya tuh ngapa-ngapain, nanti muridnya ngapain, tugas murid tuh ngapain, tugas gurunya ngapain. Jadi sama-sama murid dengan guru sama-sama punya yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya rasa sih kesepakatan kelas sih udah ya, sudah sampai semuanya, tapi kita belum sampai ke sini, benar nggak Bapak Ibu? Ini yang diamati dan tidak diamati ini yang saya belum melakukan ini terus terang saja. Tapi mungkin dari Bapak Ibu udah, dan ini terpajang di kelas, ini juga harus terpajang di kelas Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ada komitmen antara guru dengan murid, dan murid dengan guru juga sama. Ada ibu udah melanggar loh, ibu udah menyakiti hati saya, aduh menyakiti yang mananya? Kita bisa ngobrol sama muridnya. Seperti itu. Ini yang mencipta salah satu langkah untuk terciptanya budaya positif. Selanjutnya kita tentang teori motivasi. Tadi ada motivasi internal, motivasi eksternal, seperti itu ya Bapak Ibu. Motivasi sendiri itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari masing-masing ini ada pembedanya, tapi ada tiga motivasi ini yang melatar belakangi setiap perilaku manusia seperti itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Untuk motivasi yang pertama tadi, itu merupakan tingkat terendah dari motivasi itu sendiri. Karena orang yang memiliki motivasi yang pertama tadi itu perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasinya dia melakukan disiplin positif itu karena dia takut akan hukuman. Maka tadi peraturan sekolah itu sebaiknya tuh diganti, bahasanya bukan peraturan tapi menjadi keyakinan. Itu menurut Kiai Haji Dewantara gitu. Untuk sekolah kita memang perlu proses yang nggak bisa langsung gitu Bapak Ibu. Apalagi terutama kalau sudah berhubungan dengan keuangan ya. Tapi kalau sosialisasi di awal mungkin sudah tadi motivasinya setiap orang pasti akan berbeda. Lalu untuk motivasi yang kedua sendiri, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini di atasnya yang hukuman. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi butuh penghargaan untuk, oh saya merasa dihargai, saya merasa diakui. Itu motivasinya. Tadi yang pertama karena takut hukuman, yang keduanya karena dia butuh penghargaan. Lalu motivasi yang ketiga sendiri, motivasi yang terbaik karena mereka akan melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Tadi motivasi internal yang ketiga ini yang udah ada dari diri setiap orang. Maka kenapa keyakinan kelasnya bahasanya sederhana, positif, supaya orang bisa melakukan dengan motivasi yang ketiga ini seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Anda
Dari 3 jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Nah, itu lebih cenderung mungkin ada yang 1, ada yang 2 juga, ada yang 3 juga, termasuk kita juga gitu ya Bapak Ibu. Nanti ada, maka saya tadi minta Bapak Ibu bawa kuesioner juga, nanti ada juga sih Bapak Ibu. Karena nanti berhubungan juga dari motivasi ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau yang pertama itu ya paling enggak mereka takut dengan gurunya. Kebanyakan kan orang tua ngomong kayak gitu. Karena yang pertama mungkin yang motivasinya takut didukung, atau motivasi yang keduanya tadi mau dihargai di depan teman-temannya, mungkin ada juga yang seperti itu. Atau memang ya mau di rumah mau di sekolah dia seperti itu ya karena dia ngelakuinnya udah dari dirinya sendiri, kesadarannya, tanggung jawabnya udah besar gitu ya. Memang kan setiap orang akan berbeda dari jenjang berapapun usianya, motivasinya dari dalam dirinya pasti akan berbeda. Kita sebagai guru pasti akan bisa menilai itu lah ya untuk jenis motivasi. Oke, nah selanjutnya materi yang berikutnya hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Tadi udah di budaya positifnya, motivasinya, sekarang tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Oke, nah ini Bapak Ibu, kita akan coba membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang disiplin, yang menimbulkan disiplin positif itu yang konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Kalau hukuman ini dianggap yang gagal karena dia berupa biasanya fisik, psikis, biarpun ada verbalnya juga gitu ya Bapak Ibu. Nah, pembedanya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Apa itu restitusi nanti akan kita bahas. Kalau yang hukuman itu menimbulkan ketidaknyamanan. Betul ya Bapak Ibu, saya akan bahas dulu yang hukuman. Lalu korbannya mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilakunya pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan mereka. Itu yang hukuman. Kalau yang disiplin yang konsekuensinya sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak, jangka waktunya pendek, dia lebih pendek. Lalu korbannya ini bisa diabaikan, jadi tidak ada istilahnya pelaku utama, pelaku atau korban itu Bapak Ibu. Lalu yang ini murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau konsekuensi itu lebih ada hubungannya 2 arah ya. Kalau konsekuensi itu antara guru dengan anak. Kalau kamu melanggar ini, apa hukumannya, apa akibatnya, seperti itu. Tapi kalau hukuman biasanya 1 arah. Kalau yang restitusi ini lebih baik dibandingkan dari 2 ini. Merupakan pilihan menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Korbannya mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Masih ada lagi yang lainnya. Ini contohnya, kalau yang di hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Kalau yang di konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasihnya. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini restitusi. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang menimbulkan budaya positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya yang kamu lakukan? Nah, ini berhubungan dengan teori kontrol, mendorong disiplin positif dan konsep dirinya kuat. Yang restitusi tadi Bapak Ibu. Kalau yang hukuman dan konsekuensi, kalau yang hukuman itu tidak menimbulkan budaya positif karena dia adanya budaya negatif. Kalau konsekuensi belum menimbulkan budaya positif, dia masih bersifat netral. Jadi di tengah-tengah, maka ininya juga kolomnya dia ada di tengah-tengah gitu. Kalau yang restitusi, anak berbuat salah, kita langsung panggil, maksudnya enggak langsung dibahas secara umum, dipanggil, nanti anak itu yang menyelesaikan apa nih, sebaiknya saya harus kayak gimana, solusinya apa, hukumannya apa, ya anak itu dengan guru yang menentukan. Nah,
Bapak Ibu kita main dulu, boleh pakai handphonenya. Saya masukin tulisnya. Ini masuk ke hukuman atau ke konsekuensi. Saya hanya buat dua, bukan yang restitusi. Di sini Bapak Ibu. During my degree, Ibu tidak apa-apa. Dari yang udah Bapak Ibu buat, apa bedanya hukuman dan kesimpulan? Kesimpulan dan konsekuensi Bapak Ibu. Wah, tahu bingung banget sama ada apa. tadi kan konsekuensi berhubungan sama persoalan. Berhubungan beda ya ada sebab ada akibatnya ya. Sebenarnya sama dengan hukuman, tapi kalau hukuman tuh udah fokusnya lebih tinggi karena dia naatin peraturan dan dia berupa fisik lebih berat gitu, benar nggak? Kayak tadi. Belum selesai. Jawab pertanyaan. Terima kasih banyak.
Apa? Oke. Dapat apa? Nanti ya hadiahnya ya. Lanjut. Jadi perbedaannya, hukuman itu bersifat satu arah yang berupa fisik atau psikis sehingga akan menyakiti murid. Betul ya tadi Bapak Ibu? Lalu yang sanksi atau konsekuensi sudah terencana dan disepakati oleh murid dan guru. Itu yang konsekuensi, gitu ya. Jadi, nah selanjutnya tadi materi yang hukuman dan sanksi konsekuensi. Selanjutnya tentang penghargaan. Begini Bapak Ibu, penghargaan. Saat kita berulang kali menyanyikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu berdasarkan teorinya Alfred. Jadi penghargaan itu sebetulnya menghukum setiap orang Bapak Ibu. Kalau kayak kita suka ngasih penghargaan di depan kalau upacara gitu ya, ternyata itu menyakiti hati murid-murid yang tidak mendapat penghargaan. Lalu Alfred juga menyatakan bahwa mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi bukan karena ada iming-iming sesuatunya. Nah itu yang disebut dengan penghargaan itu menghukum. Dia akan melakukan sesuatu karena ada timbal baliknya seperti itu. Lalu Kohn juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi harapannya itu dengan budaya seperti ini, seseorang itu mendapatkan penghargaan karena dia udah berbuat itu dari dalam dirinya, bukan karena kemampuannya. Kita harus mikirin selama ini kan, oh sekolah nih udah mengharumkan nama sekolah gitu. Ternyata yang kita pikirin adalah anak-anak yang baris yang di sini. Sama nggak dapat, paling dapat juga lagi itu lagi, dia lagi. Yang kita kan cuma dia doang. Jadi secara nggak langsung tuh kita sudah merendahkan kemampuannya mereka merasa rendah diri, merasa susah, merasa nggak bisa. Secara tidak langsung seperti itu. Memang mungkin dengan ucapan di kelas aja makasih ya, itu pun udah berupa penghargaan yang bisa mendorong anak untuk berkembang gitu. Jadi nggak yang merendahkan, tapi itu tuh harus dilakukan secara adil ke semuanya. Itu yang disebut dengan peran guru yang positifnya. Tapi kan kita kadang enggak ya, maksudnya udah ngumpulin, makasih ya udah ngumpulin udah juga gitu. Atau nilainya berapa pun 20, makasih ya udah mau ngerjain, biarpun nilainya cuma 20 misalnya. Tapi kita enggak yang kayak gitu. Itu yang saya lakukan maksudnya. Dan ternyata itu tuh, ini bukan masuk ke budaya itu yang. Nah ini penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum, motivasinya dari dalam diri intrinsiknya tidak ada. Seperti itu. Jadi penghargaan ini nilai-nilai negatif dari penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak menimbulkan budaya positif, tapi menimbulkan budaya negatif. Sebetulnya ini tidak perlu dibahas, tapi ya memang masih menjadi hal yang bumerang untuk semua sekolah sebetulnya. Jadi nggak bisa kemarin diskusi kelompok juga sama, ini merupakan hal yang berat. Nah ini yang bisa kita lakukan adalah penghargaan yang diberikan oleh guru harus bersifat adil dan objektif, diterima oleh semua murid. Itu aja yang mendapat menimbulkan budaya positif. Itu kita sebagai guru harus memperlakukan anak semuanya dengan adil. Adilnya kita belum tentu sama dengan orang lain, adilnya kita belum tentu sama dengan apa yang dirasakan oleh murid, tapi
manusia itu peran guru yang harus memberikan penghargaan secara adil dan objektif. Itu untuk yang tentang penghargaan. Lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Ini yang akan kita bahasnya. Nah, Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Udah jelas ya, makan, sandang, pangan, papan mah itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Lalu yang berikutnya adalah cinta dan kasih sayang. Ada kebutuhan cinta, kebutuhan kasih sayang. Lalu ada juga kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan penguasaan. Ini semuanya seimbang dalam satu lingkaran. Paling utuh adalah kebutuhan bertahan hidup. Setiap orang pasti butuh ini. Untuk yang lainnya ini dilakukan secara seimbang. Setiap orang membutuhkan kelima ini sebetulnya. Maka karakter setiap anak yang ada di kelas pasti dia kekurangan salah satu kebutuhan ini. Misalnya hiperaktif, berarti dia kurangnya bagian mananya nih? Penguasaannya dia atau kesenangan kebebasannya dia, seperti itu. Tapi kan kita nggak boro-boro mikirin kebutuhan dasarnya. Kita aja udah mikirin, aduh kita masih ngurus orang lain lagi segala macam kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ke studi kasusnya. Kita boleh ke kolomnya. Namanya aja yang sama. Oh, soalnya belum ada ya. Terus kita coba aja deh. Yang paling gede. Aku bosan udah jadi warna yang besar. Tepuk tangan. Juara 2. Tiga. Ini apa sih? Silakan aja. Juara 2. Kalau ini Dimas Genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sama ayahnya dan bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti itu. Menyetir mobil itu seru. Apa yang dia ingin? Apa yang Apa nih? Kesenangan? Apa nih? Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Bunda? Ciri-ciri jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, tidak ada yang kasih nadu sewaktu luar datang jelas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebebasan? Boleh minum dulu Bapak Ibu, boleh. Sudah minum? Iya, kalau gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut jadi. Lanjut game. Jadi tadi 5 kebutuhan dasar manusia, ada yang kebebasan, kesenangan, penguasaan, terus kasih sayang, ya pengakuan. Oke, lanjut. Nah, sekarang
40 itu kita tolong mulai nanti dihitung per bagian. Bagiannya itu 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Terus soalnya nanti dihitung ya. Terus hitung sendiri. Iya, aku dihitung sendiri. Enggak, nanti Bapak Ibu yang ada. Bapak Ibu coba dilihat untuk nomor 1 sampai 10 itu kebutuhan akan apa? Nomor 1 sampai 10 itu kebutuhan akan apa? Hidup ya. Bertahan hidup. Hidup ya. Bertahan hidup mah enggak semuanya kan bertahan hidup mah enggak dimasukin. Ada 4 kebutuhan kan tadi. Ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Baik saya. Nah, yang 1 sampai 10 ini kebutuhan apa? Baik saya. Kasih sayang. Kasih sayang. Betul. Yang nomor 11 sampai nomor 20 kebutuhan apa? Kebebasan. 11 sampai 20. Bawaan saya. Berarti saya lihat. Saya kasih sayang 30. Kita belum menilai kok, belum menilai. Masih bedanya dulu. Kasih sayang. Iya, betul. Yang 11 sampai 20 itu penguasaan Bapak Ibu. Kalau yang 21 sampai 30 Kebebasan. Kesenangan. apa? 21 sampai 30 kebebasan, betul. Berarti yang 31 sampai 40-nya kesenangan. Bapak Ibu udah bisa lihat skornya. Senangan aku sudah. Berarti kalau gede itu gimana? Gak butuh kasih sayang. Oke. Jadi kebutuhan yang paling tinggi itu yang paling kita butuhkan sebetulnya dari dalam diri kita sendiri. Lalu yang paling rendahnya itu apa? Paling rendahnya kasih sayang. Ulangi Bu, ulangi. Yang pertama tadi 1 sampai 10 apa? Saya butuh kasih sayang. Oke, Bapak Ibu dari 4 itu yang paling tinggi yang pertama siapa? Kasih sayang. Nomor ya, oke. Yang kedua tentang penguasaan, siapa yang paling tinggi? Apa sih sih enggak? Menang saya. Enggak maksud di antara di antara nilai minggu paling tinggi yang mana? Oke. Yang paling tinggi kebebasan. Oke, paling tinggi kesenangan. Mungkin dari situ bisa tahu ternyata Bapak Ibu guru butuh kesenangan. Kurang piknik ya. Oke, yang paling rendah Bapak Ibu, mari kita bandingkan yang tertinggi dan terendahnya. Siapa yang terendahnya kesenangan? Enggak ada? Terendahnya kebebasan. Lalu yang penguasaan terendahnya? Wah.
Waduh, berdua. Tiga. Terendahnya kasih sayang. Waduh. Tidak butuh. Ini sebenarnya proses koreksi kita sendiri ya Bapak Ibu. Dari sini jadi kita tahu apa kebutuhan kita, lalu kita tahu motivasi kita itu apa. Jadi motivasi dari dalam diri kita apa. Sebenarnya ini bisa jadi untuk asesmen diagnostik juga ke anak-anak. Sebetulnya setiap anak itu nanti akan membutuhkan apa. Nanti dikumpulin, mungkin bahasanya aja yang perlu kita ganti ya kalau untuk fase A gitu. Ini bagian dari kebutuhan kita sebagai guru. Si anak ini teh butuhnya tuh apa sih sebenarnya? Oh dia butuh penghargaan, dia emang niat senangnya tuh penguasaan, dia senangnya belajar, senangnya mengulik hal-hal yang baru kayak gitu. Jadi dari itu semua sebenarnya dari hasil yang kita punya itu bisa mengontrol, memotivasi diri kita sendiri kita tuh ke arah yang mana. Kita harus gimana menghadapi kebutuhan hidup dengan pekerjaan kita, dengan murid-murid kita seperti itu. Oke, nah ini jadi setiap individu memiliki 5 kebutuhan dasar dalam dirinya, termasuk juga para murid di sekolah. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka secara tidak langsung kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu. Itu sama kayak kita tadi, berarti kan kelemahan kita itu yang belum terpenuhi. Oke, lanjut. Kita masuk ke materi selanjutnya, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu, itu ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini semua 5 posisi kontrol kita ini semua ini bisa kita hadapi juga di rumah juga sama dengan anak-anak. Yang termasuk gagal adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang sebaiknya kita lakukan tentunya yang terakhir adalah manajer. Manajer ini nanti arahnya ke restitusi seperti itu. Apa bedanya dari masing-masing? Kita lihat. Untuk yang gagal, yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Lalu yang keduanya, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut, membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman dan rendah diri. Kalau yang ini udah jelas tadi dengan ada keras ya, takut dengan hukuman. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah, jadi kita tuh nggak marah, tapi bahasa kitanya halus. Kita marah tapi bahasa kita halus, bukan nggak marah. Nah, si anak tuh jadi ngerasa, wah, gue marah. Lembut sih, tapi dalam banget gitu. Jadi dia merasa jadi rendah diri, merasa jadi takut dan lain sebagainya. Sedangkan pada posisi teman, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Namun murid akan sangat bergantung pada guru ini. Kalau kita berposisi kontrol kita sebagai teman, kalau kita nggak ada, belum tentu anak itu akan patuh ke orang lain gitu. Jadi patuhnya kepada kita, karena kita memperlakukan dia posisi kita sebagai teman. Kalau posisi kita sebagai pemantau, ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol murid. Jadi kalau pemantau ini kita harus terus mengontrol si anak tersebut. Gimana nih seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, sebulan kemudian. Nah ini kita sebagai posisinya sebagai pemantau. Yang diharapkan adalah kita sebagai posisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Pada posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi disiplinnya itu dari dalam dirinya, motivasinya tuh udah ada dalam dirinya. Kita sebagai manajer posisinya lebih mudah karena akhirnya kita bisa ngobrolnya heart to heart istilahnya, berhadapan. Biarpun dia masih di fase A, tetap bisa kalau kita memperlakukan sudah membudayakan budaya positif tadi, disiplin positif tadi. Jadi diharapkan dalam setiap kesalahan atau pelanggaran, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Lanjut. Nah, nanti dari posisi manajer itu ada segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
kuat. Bukan dia melanggar kesalahan tapi kita terus gitu, kita incang anak ini terus gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Jadi perlu adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang keduanya validasi tindakan yang salah, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Jadi udah tahu sih si Arvin itu udah tahu. Ini mah sebagai contoh gitu ya. Saya sebut nama waktu itu saya dengan dulu itu saya coba terapkan dengan yang segitiga restitusi ini itu terkait dengan kehilangan uang di kelas 4A. Waktu itu dengan Wanisa lupa. Nah itu nggak pakai kekerasan sebetulnya. Sebenarnya saya dengan Bu Novi udah tahu, akhirnya kita panggil anak ini, panggil berdua ngobrol di kelas dan dibedakan, cuma ternyata menyangkut dengan orang lain itu jadinya yang lumayan. Solusinya juga akhirnya muncul dari anak tersebut. Sebenarnya kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini, pertama bukan hanya disiplin positif, tapi posisi kontrol kita udah sebagai manajer dan penyelesaian masalahnya itu datang dari si anak. Kita cuma tinggal kalau Bu Teres sebenarnya kita kasih pertanyaan pemantik aja. Jadi muncul kedewasaan si anak, tanggung jawabnya bagaimana. Jadi keyakinan kelasnya itu memang akhirnya mendarah daging ke si anak itu. Ada beberapa contohnya, nah seperti ini. Menstabilkan identitas yang pertama, langkah pertama dari segitiga restitusi tadi. Bagian dasar dari ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, dia juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini segala macamnya ini, bahasa ini merupakan menstabilkan identitas. Jadi pelanggaran keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu dibicarakannya berdua, enggak langsung kecuali udah beres dan ada pelajaran BK mungkin baru bisa sekarang. Itu yang menimbulkan budaya positif disiplin positif di sekolah. Lalu selanjutnya yang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Ini ada contoh-contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kan pernah kita ngomong kayak gini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau ini sih kita udah sering ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tadi yang mungkin mengontrol diri tadi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini yang contoh validasi tindakan yang salah. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaannya ada di sini. Apa yang percaya sebagai kelas tadi nyambungnya dengan keyakinan kelas tadi. Dan itu yang terkait dengan menanyakan keyakinan. Jadi dia itu udah melakukan pelanggaran. Pelanggarannya mencuri uang. Kenapa kamu ngelakuin ini? Terus solusinya apa nih? Keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar? Berarti dia udah tidak menghormati, saling menghargainya tidak ada, atau keselamatannya tidak ada. Karena orang lain pasti tidak menjadi tidak nyaman seperti itu. Nah, ini dengan menanyakan keyakinan apa yang harus kita perbaiki dari pelanggaran keyakinan kelas yang udah kita langgar tadi. Jadi ini yang menanyakan keyakinan kelasnya yang udah dilanggar. Terus selanjutnya gimana supaya misalnya karena terlambat terus, gimana nggak terlambat terus. Itu Bapak Ibu untuk yang segitiga restitusi. Sebetulnya dari Bapak Ibu
Ibu semuanya sih udah melaksanakan ini semua, tapi belum membudaya. Maka di grup penggerak ini yang harus disampaikan ke sekolah-sekolah seperti itu. Oke, Bapak Ibu, selesai materi kita. Saya tidak bisa bergerak sendiri. Saya butuh bantuan Bapak Ibu, maka akan kita lakukan budaya positif ini. Kita mulai di semester 2. Begitu Bapak Ibu? Kata Pak Hendri, cuma Pak Hendri doang yang anak ketiawan. Karena Pak Hendri guru olahraganya, jadi Pak Hendri yang bisa ngegerakin kita semuanya supaya bergerak. Bergerak bersama Bapak Hendri, bukan cuma olahraga doang. Karena Pak Hendri udah dapet pialanya ya udah lama. Tapi ini kan kita bersama. Jadi saya yakin sekolah Putra Nikmala bisa menerapkan budaya positif. Jadi mulai semester 2 ini kita akan buat keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Sampai kira-kira semoga semuanya bermanfaat untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Terima kasih. Tuh, ada berapa keyakinan kelasnya? 7. Ada 7. Apa yang pertama?
Saya Luis kelas 1A. Saya rebutan mainan prosetan sama Elna waktu pulang sekolah. Sampai saya dan Elna menangis. Saya sudah melanggar kesepakatan kelas untuk saling menghargai dan menghormati. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan bersabar dan berteman terus dengan Elna. Terima kasih. Saya sering mengerjakan PR di sekolah karena suka malas mengerjakan di rumah. Saat mengerjakan PR di sekolah, saya dibantu oleh Miss Felis. Miss Felis menegur saya secara pribadi sepulang sekolah. Saat teman-teman sudah pulang dan mengingatkan saya untuk mengerjakan PR di rumah, saya jadi sadar bahwa perlu juga mengerjakan PR di rumah sebagai bentuk pembelajaran di rumah. Saya juga jadi teringat kalau saya telah melanggar salah satu keyakinan kelas, yaitu disiplin dari sosialisasi budaya positif. Yang Miss Feli sampaikan, saya jadi rajin mengerjakan PR di rumah dan tidak lagi mengerjakan di sekolah. Saya Faila kelas 6B. Saya sudah mendapatkan sosialisasi budaya positif dari Pak Petrus dan Bu Monik. Kami membuat kesepakatan dan keyakinan kelas yang baru di semester 2 ini. Ini membuat kelas saya semakin aktif dalam setiap pembelajaran dan mengembangkan tanggung jawab dari setiap murid lebih baik lagi. Memang, keyakinan kelas harus dibuat bersama. Tidak bisa hanya guru saja atau murid saja. Saya pun mencoba di keluarga saya. Sehingga saya menjadi lebih percaya diri dan belajar untuk semakin bertanggung jawab dalam setiap hal. Terima kasih Pak Petrus dan Bu Moni. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Utami dari SD Putra Nirmala. Beberapa hari yang lalu rekan kami Ibu Rina Karesmasari yang telah mendapatkan pelatihan guru penggerak berbagi praktek baik bersama kami di sekolah. Nah, dari praktek baik tersebut Bu Rina men-sharekan berbagi bagaimana cara untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik di kelas. Nah, salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas begitu. Nah, kesepakatan kelas itu sudah kami praktekkan nih di kelas 1, terutama di kelas saya kelas 1. Nah, dari kesepakatan kelas itu ternyata anak-anak bisa nih, meskipun masih kelas 1, anak-anak bisa nih menaati kesepakatan yang telah dibuat bersama. Mereka semakin disiplin, semakin mandiri, semakin bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Nah, saya yakin dari kesepakatan yang sudah kami buat itu akan menjadi keyakinan untuk mereka ke depannya nanti. Keyakinan bahwa praktek baik yang telah mereka lakukan itu akan menjadi pembiasaan untuk ke depannya nanti. Seperti itu. Dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan di kelas kami pun kami juga telah mempraktekkan juga dari Ibu Rina ya, bahwa kami juga sudah mempraktekkan segitiga restitusi seperti itu. Jadi kami kalau ada masalah kami akan memanggil secara individu anak-anak dan menyelesaikannya secara individu, tidak lagi di depan kelas seperti dulu seperti. Jadi dengan begitu anak-anak memang semakin merasa dihargai, semakin merasa diperhatikan seperti itu secara individu. Jadi anak-anak semakin nyaman dan semoga nanti kedepannya akan semakin menjadi generasi muda yang tangguh, yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan mereka dengan baik dan menjadi generasi yang penuh percaya diri. Saya yakin itu. Terima kasih Ibu Rina Karesmasari untuk sharingnya dan semoga semakin bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Menurut saya budaya positif itu sangat baik untuk diimplementasikan di lingkungan sekolah, khususnya di dalam kelas, di mana budaya positif ini berpihak kepada murid. Contohnya di dalam membuat peraturan-peraturan kelas
peraturan-peraturan yang dibuat bukan berdasarkan guru tetapi berdasarkan kesepakatan dengan murid, yang di dalamnya pun tidak berisikan dengan stimulus respon, di mana ketika murid melanggar peraturan, murid harus menerima hukuman. Tetapi di dalam budaya positif ini ada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang berpihak kepada murid itu sendiri, dan dalam proses pembuatannya itu berdasarkan dengan kesepakatan guru dan murid, lalu diyakini oleh kelas, sehingga penerapannya bukan hanya pada saat pembelajaran di kelas tapi bisa berjangka panjang. Nah, di dalam budaya positif ini pun ketika murid mendapatkan sebuah permasalahan, tidak lagi mendapatkan sebuah hukuman, tetapi murid di sini melakukan restitusi. Yang saya alami sendiri, restitusi ini membantu bukan hanya dalam menyelesaikan masalah, tapi memberikan murid kebebasan untuk bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan guru yang mengontrol, tapi murid yang mengontrol dengan difasilitasi oleh guru. Mungkin itu saja apa yang saya dapat dari budaya positif ini. Terima kasih.